وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadirin shaimin shaimat Masjid Misfalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini kita bisa kembali bermuajahah, bisa kembali berkumpul di masjid yang penuh berkah ini. Tentunya kita dikumpulkan di sini karena kita semua menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban menunaikan salat subuh berjamaah, yang mana setiap bentuk-bentuk ketaatan yang kita lakukan itu adalah didorong karena kita yakin kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana konsekuensi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang kemudian mendorong kita semua, menggerakkan akal, hati, pikiran kita, hati kita dan juga jasad kita untuk memenuhi setiap perintah yang Allah bebankan kepada kita. Dan di pagi hari ini kita juga sudah memasuki hari keberapa, Bu? Pak? Hari keberapa, Bu? Ibu-ibu ini biasanya yang hafal ya. Ini udah menghitung hari. Hari berapa, Bu? Ya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung ya. Kita sudah menghitung hari, menghitung jam. Tidak terasa begitu cepat waktu bergulir. Kita sudah berada di penghujung Ramadan. Sebentar lagi itu artinya kita akan ditinggal oleh Ramadan. Ya, sungguh berat rasanya bagi orang yang beriman, yang memahami begitu besarnya keberkahan, kemuliaan bulan Ramadan. Orang yang beriman saat memasuki bulan Ramadan dan juga mengakhiri Ramadan itu akan terasa begitu berat. Karena kita akan kehilangan tamu agung yang mulia. Laksana kita kedatangan tamu terhormat ke tempat kediaman kita yang kita harapkan kebaikan-kebaikan darinya, kemudian tamu tersebut akan meninggalkan kita, Pak. Gitu. Tamu yang setiap waktunya memberikan kita kebaikan, Pak. Setiap waktunya. Ya. Waktu yang begitu bernilai Ramadan itu. Ini tamu agung yang setiap detiknya memberikan kemuliaan, mencurahkan kebaikannya kepada kita semua. Coba bayangkan kita akan ada nggak, Pak, selama hidup kita di dunia ini kita pernah nggak kedatangan tamu atau orang baik yang setiap detiknya, setiap saatnya memberikan tamu itu kepada kita kebaikan? Ada nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Tapi kalau Ramadan, setiap detiknya itu begitu berharga, gitu ya. Setiap aktivitas yang kita lakukan saat kita sadari itu adalah bentuk tadi ya, bentuk
ketaatan, kita sadari bahwa ini adalah bentuk peribadahan kepada Allah. Ada amal-amal baik yang kita lakukan, kita awali dengan basmalah, kita akhiri dengan hamdalah. Semuanya Pak dilipat gandakan tuh Bapak. Ya, ganjarannya kembali kepada kita. Ya. Coba tamu mana yang memberikan kebaikan seperti halnya Ramadan. Jadi sungguh terlalu kata Bang Haji begitu ya. Nah, sungguh terlalu kalau kita ketika berada di penghujung Ramadan ini tidak merasa bersedih. Gitu ya. Terasa berat, atau justru mungkin ada di sebagian soimin soimat itu udah di penghujung Ramadan seneng, wah bentar lagi udah beres nih puasa. Bisa jadi ada nggak Pak yang begitu? Bahkan dari bulan Ramadannya aja udah dia yang meninggalkan Ramadan gitu kan. Kalau kita keluar itu kan malah itu mereka itu masih diseru, yang diseru ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi tadi ketika, nah ini pertanyaannya bagi kita di penghujung Ramadan ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini mungkin saya hanya ngobrol saja, Pak ya. Kita coba merefleksikan, kita coba muhasabah, kita coba merenungkan kembali bagaimana supaya aktivitas Ramadan kita itu berpengaruh kepada kita selepas Ramadan. Ya. Kalau materi Ramadan sepertinya udah full lah, Bapak Ibu sekalian ya. Konsepnya tentang kemuliaan Ramadan dan sebagainya gitu ya, insyaallah. Bapak sekalian, ibu-ibu semua ini selama sebulan penuh ini tiap subuh, tiap kultum ya kita sudah diberikan maklumat ya, diberikan informasi yang sangat lengkap ya. Tinggal pertanyaannya kan how next-nya, bagaimana setelahnya, bagaimana setelah kita melewati Ramadan ini, bagaimana setelah kita mendapatkan berbagai informasi yang luar biasa, ilmu yang luar biasa itu bagi kita, apakah akan berefek ataukah hanya lewat begitu saja? Nah ini pertanyaannya Pak. Karena setiap ilmu yang kita dapatkan itu pasti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan itu pasti akan Allah tanyakan kepada kita. Apakah ilmu yang kita dapatkan itu bermuara pada amal kita? Apakah ilmu yang kita dapatkan itu berakhir pada amal-amal ketaatan, amal-amal yang sesuai yang ditunjuki oleh ilmu yang sudah kita dapatkan itu ataukah tidak? Kan itu Pak. Ya. Secara informasi insya Allah kita itu sudah luar biasa mendapatkan banyak informasi lebih khusus tentang Ramadan, bagaimana keistimewaan, bagaimana Ramadan bisa melatih orang-orang yang di dalamnya menjalankannya menjadi orang-orang yang bertakwa. Endingnya adalah, nah itu ya, ujung dari kita menjalankan puasa di Ramadan ini adalah agar menggembleng kita, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Kita ingin gelar muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Nah, bagaimana pertanyaannya tadi? Apakah kita sudah di penghujung Ramadan ini sudah terasa ya, sudah berefek puasa yang kita lakukan, esensi makna puasa yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi akal ya, pikiran kita, hati kita, cara merasa kita, cara berpikir kita, cara merasa kita, dan bagaimana perbuatan dari perubahan cara berpikir dan cara merasa kita itu apakah nanti akan berujung pada amal yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Ini pertanyaan yang harus selalu kita tanyakan kepada diri kita sendiri gitu. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini suaranya juga udah habis-habisan ya, kurang tidur nih dari kemarin ya, udah flu berat nih. Alhamdulillah malam
minum obat, tapi konsekuensinya teler ya. Ininya itikafnya nggak tuntas karena mau bayangannya udah di WA sama dia diingetin sama Pak Budi. Aduh iya, akhirnya pulang dulu. Nah kalau udah pulang Pak, tiduran dulu, minum obat kebablasan tadi, pas bangun sebelum adzan, jadi nggak sempet sahur, cuma sempet minum obat lagi. Ya, jadi mohon doanya nih, kita semua diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai menuntaskan ya Ramadan kita dengan yang terbaik. Kita akan gaspol terus ya di akhir Ramadan ini. Nah, pada kesempatan yang mulia ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak ya, khusus untuk mengingatkan diri saya pribadi dan jemaah sekalian, tadi ya pertanyaan yang harus selalu disampaikan, ditanyakan kepada kita, jadi bagaimana kita mempertanggungjawabkan agar ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan itu ya bisa bermuara pada perbaikan ya amal kita. Dengan ilmu itulah yang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ramadan berakhir, bagaimana hasil Ramadan itu bisa kita ukur dari sejauh mana tadi ya kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bangun di bulan Ramadan itu bisa kita pertahankan setelah keluar dari Ramadan, setelah digembleng di Ramadan selama sebulan penuh. Bagaimana aktivitas riyadhah kita, aktivitas latihan kita di bulan Ramadan itu bisa berpengaruh dalam bulan-bulan di luar Ramadan. Karena kita ingin menjadi hamba Allah kan, bukan menjadi hamba Ramadan. Kita ingin sholat berjamaah di Ramadan yang kita lakukan, itu pun akan terus kita lakukan setelah Ramadan. Bagaimana aktivitas baca Quran kita yang sudah kita latih setiap hari di bulan Ramadan. Kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, itu pun setelah lepas Ramadan bisa kita pertahankan ritmenya, semangatnya minimal gitu ya. Bagaimana kita menjaganya? Ini tantangan kita kalau sudah berada di penghujung Ramadan atau setelah keluar di Ramadan. Nah, sedikit coba kita akan renungkan ya Bapak sekalian. Dalam pelaksanaan tadi kita sudah paham semuanya ya, bahwa Ramadan itu tujuannya adalah diwajibkannya puasa di bulan Ramadan dan berbagai aktivitas ibadah yang Allah kemudian siapkan ganjarannya dilipat gandakan itu untuk mendorong kita gitu ya. Esensinya sederhana gitu ya. Dengan berbagai kemuliaan yang ada di bulan Ramadan dan bagaimana Allah itu begitu ya maha pemurahnya di bulan Ramadan ya, sebulan penuh tadi ya, waktu-waktu di bulan Ramadan itu sangat bernilai. Allah itu menunjukkan kemurahan yang luar biasa kepada kita, kepada hambanya ya. Bagaimana dengan stimulan gitu ya, atau dengan tadi ya dengan rangsangan tadi ya, dengan disebutkan ya berbagai kemuliaan iming-iming gitu ya, bahasanya bisa gitu ya, yang Allah siapkan kepada orang-orang yang melaksanakan berbagai latihan gitu ya, ibadah, melaksanakan ketaatan dan sebagainya. Itu bisa terdorong hambanya itu untuk terus ya dengan semangat melaksanakan berbagai ketaatan itu dengan berbagai stimulan tadi gitu ya, dengan berbagai ya jaminan dari Allah dilipat gandakan ya pahalanya gitu ya. Nah ini esensi Ramadan itu kan mendorong apa yang supaya manusia itu tertarik gitu ya, bahwa kita itu tertarik untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu bagi kita itu bukan Allah itu mempertanyakan lagi
dengan berbagai taklif hukum yang diberikan kepada hambanya itu bukan lagi bicara ini hambanya ini mampu atau tidak mampu. Allah tidak bertanya itu lagi, Pak, karena sudah ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah, kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan gitu. Jadi Allah itu memberikan syariatnya ini, ya, yang Islam yang sempurna ini. Allah turunkan berbagai kewajiban, Allah turunkan jelaskan berbagai mana yang haram, mana yang wajib kita lakukan, ya. Mana hak yang batil, sudah jelas Allah rincikan dengan diwahyukan, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan ini, gitu ya. Itu Allah sudah selesai di bab itu, bahwa kita itu kalau bicara kita mampu ataukah tidak mampu melaksanakan ketaatan itu sudah selesai, Pak, harusnya di ranah kita. Kita tuh harus sudah yakin bahwa ketika Allah mewajibkan suatu perkara kepada kita, pasti kita itu mampu melaksanakannya. Itu sudah harus selesai, Pak. Jadi bicara takwa itu bukan masalah mampu atau tidak mampu. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, Pak. Ya. Karena ini sudah jaminan Allah yang menciptakan kita manusia itu. Allah sudah memberikan seperangkat hukum ajaran yang begitu lengkap dalam Islam itu, mengatur urusan manusia dari masuk WC sampai ngurusin negara, sudah begitu lengkap. Artinya semuanya itu mampu dilakukan oleh manusia. Lantas bagaimana kok pada kenyataannya manusia yang sudah berikrar, ya, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, beriman kepada Al-Quran, ya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada qadar, semuanya kita sudah ikrarkan, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran khususnya, kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita sudah beriman. Tapi pada kenyataannya banyak di antara hamba-hamba Allah yang sudah berikrar setiap hari, diulang-ulang lagi ikrarnya, gitu ya, setiap kita sholat, tapi masih banyak yang loss, masih banyak yang berat, masih banyak yang keakan-akan, aduh saya mah belum bisa tadi, kalau ini belum mampu, nah gitu ya. Mungkin nanti lain waktu ada istilah, oh saya mah belum dapat hidayah Ustaz, misalkan begitu ya. Ya, nanti nunggu hidayah dulu. Oh, saya belum pakai kerudung, misalkan wanita-wanita muslimah. Ya, yang penting hatinya aja di kerudung dulu, misalkan gitu kan. Ada orang gitu. Seakan-akan perintah Allah ini sesuatu yang bicara mampu atau tidak mampu gitu. Padahal bukan itu, Pak. Ini yang harus digarisbawahi oleh kita semua. Aturan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sudah lengkap tadi, semuanya secara etikodi, secara keyakinan kita harus yakin bahwa kita itu mampu, ya, tidak ada yang tidak mampu. Yang menyebabkan tadi hamba Allah yang sudah berikrar imannya ke hadapan Allah dan Rasulnya ini kemudian lalai atau menunda ketaatannya, itu bukan karena bicara mampu atau tidak mampu, tapi bicara mau atau tidak mau. Nah itu. Jadi pelajaran dari bulan puasa ini, Pak, Allah ingin melatih kepada kita itu agar apa? Menumbuhkan kemauan itu, bukan menumbuhkan kemampuan. Sebab kalau tadi sudah selesai bicara mampu, Allah yang Maha Tahu mampu. Buktinya apa? Kita mampu meninggalkan sesuatu yang di luar Ramadan itu halal, Pak. Meninggalkan sesuatu yang dibolehkan, yang halal, kita mampu. Apa yang dibolehkan, Pak? Yang dilarang di bulan puasa ini kan? Makan, minum, ya, hubungan suami istri di siang hari. Kan itu kalau untuk puasanya saja, Pak, ya. Yang dilarang, yang paling pokok itu di bulan puasa itu terkait dengan puasanya, ibadah puasanya sendiri. Ya, itu belum bicara itu, ya, Pak, pahala puasa yang menggugurkan puasa. Ini puasa dianggap sah gitu ya ketika apa? Kita mampu menahan makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari dari fajar sampai maghrib. Kan itu, Pak, ya? Itu makan minum dan
berhubungan suami istri di siang hari itu kan di 11 bulan sebelumnya atau yang lainnya itu kan boleh tidak Pak? Boleh, halal kan? Allah itu memerintahkan kita ya untuk meninggalkan yang boleh, yang halal. Harusnya apa? Ini kan mudah. Sesuatu yang mudah gitu ya. Ketika yang boleh saja kita bisa tinggalkan, harusnya ketika Allah mengharamkan suatu perkara, kita akan lebih mudah lagi Pak. Karena yang mudah saja kita sanggup meninggalkannya. Kan gitu. Yang boleh aja kita bisa kan meninggalkannya. Harusnya yang haram itu yang jelas-jelas ada ancamannya gitu ya. Jelas-jelas Allah tegaskan ancamannya baik di dunia maupun di akhirat, harusnya kita lebih mampu lagi gitu. Yang halal saja kita bisa Pak ya, kita tahan, kita tinggalkan. Harusnya yang haram itu lebih mampu lagi, lebih mudah lagi meninggalkan keharaman gitu kan. Tapi sekali lagi realitanya nggak seperti itu kan gitu, kenyataannya nggak gitu ya. Meninggalkan keharaman itu seakan-akan sesuatu yang mudah gitu. Melaksanakan keharaman itu seperti sesuatu yang mudah gitu. Dan meninggalkannya seperti sesuatu yang sulit kan gitu. Kenyataannya kan begitu. Nggak bisa kita istilahnya menahan godaan untuk tidak suap menyuap. Nah, ini sudah tradisi di Indonesia kan gitu ya. Ya, dari level yang paling rendah kita di masyarakat sampai ke atas itu kan budaya suap menyuap atau korupsi itu kan sudah terbiasa Pak. Sadar atau tidak sadar ya, kita ini ngasih orang gitu ya, orang udah tugasnya memang melayani kita gitu ya, sudah digaji bahkan gitu ya. Tapi ketika kita ngasih supaya dapat imbalan, diurusi lebih cepat misalkan. Itu emang tradisi atau ajaran yang diajarkan oleh Islam atau bukan? Kan bukan. Ya. Tapi kenapa kok kita seakan-akan tadi untuk melaksanakan keharaman itu mudah, meninggalkannya seakan-akan berat. Aduh, Ustaz kalau nggak gini kan susah kita gitu kan. Kita mau bikin SIM, bikin ini, bikin berkas segala macam kan serba sulit. Kalau kita ngikutin ini nggak jadi simpan ya Pak. Contohnya gitu kan. Kalau ngikutin prosedur, pelangnya mah sudah ada, tidak melalui ini, tidak melalui langsung calo gitu kan. Ya. Tapi ujung-ujungnya kalau kita ngikutin prosedur, udah bolak-balik, nggak lulus lagi. Kita dipaksa seakan-akan untuk apa ujungnya? Sampai nggak sabar kita itu gitu ya. Nah udahlah, karena yang ininya harus pakai calo lagi, cuma calonya berseragam, bedanya kan itu sekarang begitu. Nah, ini di hal yang sama gitu ya, di semua level kehidupan kita itu di masyarakat, tidak hanya sampai udah urusan pejabat, ada lain lagi levelnya gitu ya. Tapi budaya ini saja, budaya korup saja di Indonesia ini begitu sudah melekat dalam diri masyarakat kita gitu. Kenapa itu? Karena tadi sudah terbiasa, sudah menjadi habit. Nah ini jadi level berikutnya supaya kita tadi bagaimana dengan Ramadan ini ya, kita dilatih sebulan penuh itu diulang-ulang terus, misalkan puasa, menahan diri dari sesuatu yang diharamkan itu harusnya mampu, karena kita meninggalkan yang halal saja bisa. Karena meninggalkan yang halal itu lebih berat harusnya kan, betul tidak Pak? Ya, lebih berat Pak. Ya, meninggalkan yang halal itu ya, lebih berat dibandingkan meninggalkan yang haram. Jadi ketika kita sudah lewati bahwa kita mampu meninggalkan yang halal, harusnya yang haram itu lebih mampu lagi, lebih mudah. Karena apa? Haram itu udah jelas ada ancamannya, kok mau-maunya kita melakukannya kan gitu pertanyaannya. Harusnya berpikirnya begitu. Nah, jadi sekali lagi di Ramadan ini selama sebulan penuh itu kita dilatih oleh Allah untuk memunculkan tadi mau ataukah tidak mau. Jadi takwa itu bicara mau atau tidak mau kita itu takwa Pak. Ya.
diserahkan kepada kita. Allah tidak memaksa kita, ya. Mau atau tidak mau, ya. Kalau sudah tidak mau, Pak, meskipun kita mampu, selesai, nggak akan jalan, Pak. Betul tidak, Pak? Kalau udah nggak ada kemauan, kira-kira bakal jalan nggak, Pak? Nggak akan jalan. Meski mudah, kalau udah nggak mau kan, mau dipaksa-paksa juga tetap, gitu ya. Urusannya kalau udah mau tidak mau mah, ya udah selesai, kan gitu. Coba Pak, sebagai contohnya, Bapak kalau kita semua Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ini membuktikan bahwa untuk takwa itu bukan bicara mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Gitu ya. Bagi contoh tadi Pak, kalau kita melanggar atau melaksanakan suatu keharaman, itu butuh effort, butuh usaha, butuh pengorbanan, butuh sesuatu yang yang berat sebenarnya yang harus kita lakukan. Ya. Sedangkan kalau melaksanakan, menaati tadi perintah Allah, menjauhi larangannya, melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, itu tidak butuh modal, tidak butuh usaha berat, repot-repot, nggak butuh, Pak. Ya. Kalau untuk melanggar keharaman, sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah itu justru harus mengeluarkan modal, Pak. Berat sebenarnya mah. Contoh kecilnya, Pak. Ya, ini misalkan muslimin yang suka minum minuman keras, misalkan. Pak, untuk minum keras itu emang langsung bisa gelak ngambil gitu ya? Harus gimana Pak? Harus beli dulu kan. Kalau minuman keras yang enak katanya gitu ya, harganya kan nggak murah Pak ya. Ya, merek-merek yang terkenal ya, yang saya cuma tahu saja kan gitu ya. Apa merek-mereknya Pak yang terkenal Pak? Misalkan vodka atau misalkan Black Label atau Jack Daniels gitu ya. Suka di film-film aja lihat. Atau merek-merek gitu ya, yang bahkan kalau khamar itu tahunnya sudah sangat lama, itu semakin mahal kan gitu kan harganya. Coba itu orang rela membeli gitu ya, sesuatu yang diharamkan, kemudian rasanya itu Pak, kalau kita normal emang enak Pak, manis gitu atau seger nggak enak katanya kan gitu, pahit, panas gitu kan, sedikit, maka minumnya kan sedikit-sedikit kalau itu ya, kalau di gelas-gelas minum itu ya, jarang diglok-glok gitu minum, nggak ada yang kuat begitu, tapi sedikit-sedikit, karena memang panas sebenarnya, pahit gitu kalau ke mulut itu. Coba orang rela gitu kan untuk tadi melanggar keharaman tadi yang dilarang, itu butuh apa Pak? Butuh modal. Padahal Allah cuma larang, kalau larang itu apa? Cuma tinggalin, udah lupakan, nggak usah, jauhi, kan selesai, nggak butuh modal sebenarnya. Kalau untuk taat itu nggak butuh modal, nggak butuh usaha yang repot, pasti makanya Allah itu mampu dengan syariatnya itu, nih ada yang wajib, ada yang haram, itu pasti, ada yang halal, ada yang haram, itu udah pasti kita itu mampu melaksanakannya, asal dia mau saja, selesai Pak, nggak perlu. Untuk korupsi Pak, emang nggak butuh modal Pak. Kalau untuk korupsi yang kan, kalau untuk ngambil atau maling yang dikit, maka kan nggak butuh pendidikan tinggi, betul tidak Pak? Dan nilainya juga sedikit kan gitu. Tapi kalau bisa ratusan juta, miliaran, triliunan, itu nggak semua orang kan gitu, butuh ilmunya gitu kan. Makanya yang malingnya, yang korup itu berjejer gelarnya kan Pak ya, gitu ya. Butuh modal, butuh keberanian, coba gitu ya, untuk melanggar resiko kan gitu. Coba Pak, emang nggak susah untuk korup itu? Susah untuk maling itu Pak, dengan bayar resiko ya. Tapi kenapa kok orang masih memaksakan ingin itu? Heran kan gitu kita. Nah itu makanya ya. Mau orang gitu ya, maunya gitu ya. Ya.
Di dunia aja kan sudah, kalau udah ketahuan kan resikonya, kalau udah ketahuan kan malu gitu ya. Apalagi udah pakai rompi orange gitu kan, mau ngomong apa lagi kan gitu ya. Sebelum pakai rompi orange ngomongnya kenceng-kenceng, gagah kan gitu ya, asapang Indonesiana misalkan begitu ya. Asa paling cinta NKRI na gitu kan, saya Pancasila kan gitu ya, contohnya orang-orang begitu. Ternyata mereka yang maling-malingnya kan gitu ya. Nah itu Allah kalau udah berkehendak membuka aib, selesai Pak ya. Nah, jadi ini sekali lagi sehingga Bapak Ibu sekalian, di akhir Ramadan ini ya, saya mengajak diri saya dan hadirin sekalian, kita betul-betul memahami esensi puasa ini. Kita melatih mau ataukah tidak mau. Bukan mampu tidak mampu. Mampu udah tadi, udah digambarkan dan jelas. Untuk melaksanakan syariat, melaksanakan ketaatan itu mudah. Ini wajib, perintah, lakukan. Udah selesai, nggak usah banyak mikir Pak. Makanya kan bahasanya itu, kalau orang yang bertakwa itu, orang beriman itu, ketika Allah sudah dan Rasul sudah menetapkan suatu perkara itu sami'na wa ata'na saja, udah selesai, nggak perlu diproses berat-berat. Makanya sampai orang yang awam yang nggak tahu ilmunya pun bisa menjadi orang yang bertakwa. Tidak perlu harus paham agama yang mendalam, nggak perlu. Islam itu begitu mudahnya gitu coba. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, sudah menyerahkan semuanya, kita itu sudah berikrar, ya Allah udah serah, Islam udah, namanya juga Islam dan Muslim itu berserah diri, udah terima apa aja dari Allah dan Rasulnya, asal itu semuanya dari Allah dan Rasulnya, udah cukup bagi kita tuh, nggak butuh yang lain lagi. Nah itu tuh, coba bisa nggak kita seperti itu ya. Udah, kalau udah Allah menetapkan suatu perkara, Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, nggak perlu kita mikir berat-berat, ini gimana, kenapa ini harus begini, kenapa ada agama arta, nggak usah begitu, laksanakan saja gitu. Tinggal begitu saja, itu selesai mudah. Ya, kalau sekarang kan kita semakin berilmu itu, orang semakin banyak ilmunya, semakin dengan ilmunya itu kemudian menjadi bukannya bermanfaat untuk amalnya, tapi justru semakin pandai, semakin pintar orang itu, semakin banyak tadi ya, banyak pertimbangannya. Gitu. Mentang-mentang udah pinter, oh ini kan begini maksudnya gitu, Al-Quran itu begini-begini. Ini hukum kisos atau potong tangan itu kan sudah sama bahasanya dengan kewajiban puasa kan Pak ya. Itu sebelum kewajiban puasa itu ayatnya kan kutiba alaikumul kisos fil qatla, misalkan salah satu contohnya gitu ya. Diwajibkan kisos bagi pembunuh gitu ya. Nah, ketika kewajiban puasa kita mau puasa, kita melaksanakan, oh ini wajib. Kan kutiba itu maknanya kan furido gitu ya, diwajibkan oleh Allah. Ya. Berarti kalau diwajibkan apa? Laksanakan kan harusnya, mudah. Tapi ketika tadi, wah ini kutiba kisos, wah nggak bisa kisos ini, kan sekarang udah ada hak asasi manusia nanti berseberangan atau bertabrakan dengan hak asasi manusia. Wah gitu, karena yang membunuh itu, yang mematikan manusia itu hanya Tuhan saja, manusia nggak bisa jadi eksekutor. Bahasanya begitu, macam-macam gitu ya. Dan kan pertanyaan, kenapa kok manusia itu udah dikasih ilmu, udah dikasih itu malah jadi banyak pertimbangan ya, padahal udah bahasa maknanya sudah jelas kewajibannya itu kisos itu. Makanya sekarang kan mudah saja begitu manusia itu membunuh manusia yang lainnya tanpa hak kan gitu. Coba anak-anak saya bulan puasa kemarin itu masih ada tawuran di Bandung kemarin, anak hanya masalah senggolan saja dipukulin sampai mati. Itu anak-anak sekarang Pak kayak gitu, coba abring-abringan bawa pedang, bawa celurit, motor-motoran kayak gitu coba. Kan ini gimana kan gitu dengan puasa kita itu gitu ya. Jadi sekali lagi di kesempatan yang mulia ini ya, untuk bisa kita membekas tadi ya, hasil latihan kita di bulan Ramadan ini ya, untuk membangun habits tadi, kebiasaan itu tidak ada cara lain kecuali kita hanya tinggal laksanakan ya secara tadi ya, terus menerus ya, diulang-ulang, ada repetisi gitu ya, ada pengulangan ya.
Kita selama sebulan ini diulang-ulang, setiap hari kita mampu meninggalkan yang halal tadi. Insya Allah kalau ini sudah kita udah dilatih bangun di penghujung malam, gitu ya, mampu kita, gitu ya, mampu. Setelah Ramadan itu harus kita jaga, gitu, pertahankan, gitu ya. Diulang ya. Kalau pengulangan inilah ya, dengan pengulangan ini insya Allah itu akan menjadi habit, kebiasaan ya. Laksana apa gitu, laksana kita berjalan di di padang rumput gitu ya, di jalan setapak itu kan, jalan setapak itu ada rumputnya nggak Pak? Nggak ada kan? Kenapa nggak ada rumputnya padahal di kiri kanannya ada rumput? Karena diinjak tadi. Sehingga kalau kita itu secara rutin diinjak, secara ketaatan juga begitu. Kalau kita lakukan terus menerus, ya. Jadi sekali lagi tinggal urusan mau ataukah tidak mau, gitu ya. Kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah jelas pahalanya seperti apa disediakan bagi orang yang taat. Kalau yang nggak taat sudah ada juga gambarannya, ancamannya. Nah, tinggal kita milih mau nggak, mau yang mana kan gitu. Kembalikan kepada kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini ya, hasil latihan kita sebulan penuh ini akan membekas ya di luar Ramadan ya. Kebiasaan-kebiasaan baik kita yang sudah dilatih di bulan Ramadan ya, kita rutin, kita mampu bangun ya waktu sahur gitu ya, kita bisa pertahankan nanti untuk qiyamul lail ya, terus ya baca Quran kita bisa kita pertahankan, dan setiap amal-amal ketaatan kita bisa pertahankan, dan kita mampu untuk tadi ya, untuk dengan mudah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon agar kita selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dan kemudahan untuk bisa mengikuti petunjuk ini, agar memunculkan tadi kemauan yang kuat sebagaimana kemauan kita di bulan Ramadan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita butuhkan ya, kita minta terus sama Allah Subhanahu wa taala ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, kita beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, dan meminta pertolongan juga kepada Allah agar kita bisa beribadah terus, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa Al-Fakir sampaikan, dan ini mungkin jadwal terakhir ya, kalau nggak salah saya di Misfalah. Sekaligus di kesempatan ini saya mengucapkan ya selamat nanti berlebaran ya, Idul Fitri ya. Juga saya secara pribadi ya mohon maaf lahir dan batin kepada jamaah sekalian majelis Misfalah ini jika selama bertemu, selama interaksi di Ramadan tahun ini ada salah kata ataupun salah sikap yang secara sadar ataupun tidak sadar yang mungkin tidak berkenan dari jamaah sekalian, mohon dimaafkan. Yang benar itu pasti datangnya dari Allah, yang salah dan kurang itu pastinya datangnya dari saya pribadi. Oleh itu saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada jamaah sekalian ya. Mohon maaf lahir batin sekali lagi ya. Terima kasih atas silaturahimnya selama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan setelah Ramadan juga kita bisa terus ya bersilaturahim. Jika Bapak main-main nanti ke sini, atau nanti Bapak-bapak sekalian kalau ke Cimanggu boleh mampir gitu ya, namanya boleh. Seperti itu. Sekali lagi selamat menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan akhir yang terbaik yang bisa kita persembahkan di hadapan Allah. Kita masih ada kurang lebih 3 atau 4 hari lagi ke depan di bulan Ramadan ini. Jadikan ini sebagai saat-saat yang ya perpisahan dengan Ramadan yang berkesan, yang meninggalkan kesan yang baik bagi kita, yang memberikan asar pengaruh yang terbaik kepada kita setelah kita melewati bulan Ramadan ini ya.
Itu barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang pengurus ya masih di sini, jemaah di sini untuk bertemu dengan saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Al-afu minkum wa ala kulli hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.